Surat Penggembalaan Majelis Jemaat GKI Kediri 2 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Kediri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadirat Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maka per 3 Mei 2020 ini kita telah 7 kali hari Minggu beribadah secara online. Sebuah situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi merupakan kenyataan yang harus kita hadapi. Situasi yang mendatangkan ketakutan, kecemasan, pesimisme, hilangnya pengharapan, kebingungan yang harus terjadi dan sungguh nyata sedang kita jalani. Tetapi marilah kita kembali kepada iman kita yang sesungguhnya. Kita memang tidak bisa lari dari kenyataan ini, dan ini harus kita hadapi. Maka marilah kita hadapi, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Percaya bahwa Dialah yang akan memelihara hidup kita melalui badai kehidupan ini. Melanjutkan pesan pastoral BPMS GKI tanggal 21 April 2020 dan surat edaran BPMSW GKI SW Jatim tanggal 22 April 2020, maka Majelis Jemaat GKI Kediri melalui surat penggembalaan ini menyampaikan beberapa hal untuk diketahui jemaat. Yang pertama, meniadakan seluruh aktivitas kebaktian atau persekutuan atau kegiatan pelayanan lain di lingkup GKI Kediri, baik yang dilaksanakan di gereja maupun di luar gereja, terhitung tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2020. Yang kedua, kebaktian umum, kebaktian anak, dan pemahaman Alkitab dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube GKI Kediri. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak terjangkau secara online, disediakan bahan cetak yang pembagiannya dikoordinasikan oleh MC pendamping wilayah bersama koordinator wilayah. Yang ketiga, dalam rangka merawat persekutuan kita, maka kepada jemaat akan dibagikan renungan harian yang dibuat oleh majelis atau jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dan video sapaan hati yang berisi percakapan Penatua Mario dengan beberapa jemaat dengan topik-topik tertentu. Yang keempat, GKI Kediri telah dan sedang melaksanakan aktivitas diakonia internal dan eksternal. Internal untuk membantu jemaat dan simpatisan terdampak ekonomi akibat COVID-19, dan eksternal untuk membantu pengayuh becak, pedagang keliling, dan sejenisnya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan harian. Yang kelima, di samping itu majelis menghimbau kepada jemaat dan simpatisan GKI Kediri untuk saling memperhatikan dan saling peduli, khususnya kepada saudara-saudara seiman yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19 ini di wilayahnya masing-masing dan juga kepada sesama yang lain. Yang keenam, menghimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri untuk menjaga kesehatan dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman antar orang minimal 1 meter dan tidak meludah sembarangan. Marilah kita juga mendoakan pemerintah negara Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa atau Lurah,
ketua RW dan ketua RT, supaya mereka semua diberikan hikmat dan akal budi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin negeri ini sesuai lingkup masing-masing untuk keluar dari pandemi COVID-19 dan krisis yang terjadi. Kita juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan semua para medis, serta sukarelawan-sukarelawati yang mengabdikan diri untuk proses penyembuhan para pasien COVID-19. Kita berdoa bagi semua unsur masyarakat yang kehidupannya terdampak COVID-19 ini, supaya semuanya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa bersama mohon kemurahan Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Demikian surat penggembalaan ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Teriring salam dan doa kami, Majelis Jemaat GKI Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kebaktian online hari ini. Kebaktian online hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020 dengan tema Keberanian Menjalani Hidup. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Diah Nuraini dari GKI Jombang. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program online GKI Kediri. Kebaktian umum Minggu dimulai pukul 7 pagi. Kebaktian anak sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. PA setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Sapaan Hati tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 malam. Allah Sumber Pengharapan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 7 malam. Informasi program diakonia. Diakonia internal tahap 2 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020. Jumlah penerima bantuan adalah 90 orang. Baksos eksternal sedang berlangsung, yaitu penyediaan makan untuk abang becak dan penjual keliling dengan berbagi 100 nasi siap makan per hari yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 15 kali. Selama masa Ramadan, puasa dilaksanakan pada sore hari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk ikut berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Dana yang dibutuhkan untuk acara diakonia tahap 2 dan diakonia eksternal sebesar 32.520.000. Apabila membutuhkan penjelasan, bisa menghubungi Penatua Agus Setiawan dan Penatua Lim Hendra. Keterangan lengkap dapat dibaca di e-Warta GKI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bersama-sama bangkit berdiri, dan kita akan membacakan Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku.
Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama dan yang kedua, Puji Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita mengaku bahwa ibadah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Cinta kasih dan anugerah Kristus beserta saudara sekalian dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap sukacita. Sebab kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk menjalani kehidupan walaupun di tengah pergumulan. Dan masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi banyak orang. Kita bergumul tidak hanya karena masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, keluarga, spiritualitas, sosial, bahkan masa depan kita. Dan sebagai gereja, kita juga harus bergumul bersama dengan umat dan juga masyarakat sekitar kita. Dan di dalam masa ini kita ditantang untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian, tapi juga pengharapan. Sebab Kristus Sang Kepala Gereja menuntun dan berjalan bersama dengan kita mengarungi kehidupan ini.
Maka yakin dan pekalah pada suara Tuhan yang menuntun kita. Kita pujikan bersama Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa dan mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, di dalam segala ketidaksempurnaan dan kegagalan kami sebagai manusia, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui kegagalan kami, keberdosaan kami, kesalahan yang telah kami lakukan, bahkan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami sadar, kami manusia yang lemah, seringkali kami tergoda dengan bujuk rayu dan godaan yang membuat kami jatuh di dalam dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami saat ini bersama mengaku dosa dan memohon pengampunan serta pengasihan Allah kepada setiap kami. Baharuilah hidup kami sehingga kami boleh menjalani hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami menjalani hidup dengan segala pergumulan ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tetap memegang erat kami. Sehingga kami tidak perlu ragu, takut, atau bahkan khawatir akan masa depan kami. Sebab kami yakin bahwa hari kami, hidup kami sudah dijamin sedemikian rupa oleh Tuhan yang menuntun kami dalam perjalanan hidup di hari-hari ke depan. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami memohon pengampunan dan pengasihan-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
batu karang yang teguh. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita merayakan hidup dalam perdamaian dan kita sampaikan damai Tuhan besertamu kepada orang-orang yang kita kasihi. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, keberanian menjalani hidup diperoleh ketika kita setia dan taat mengikut Yesus di jalan yang ditunjukkannya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari mengambil komitmen untuk tetap mengikut Yesus dan kita menghayati Kidung Jemaat 375 sebagai komitmen kita mengikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Saudara, sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, marilah bersama kita mohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami boleh bersatu hati dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih kami boleh menghaturkan bakti kami meskipun secara daring. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan hikmat-Mu atas setiap kami, sehingga setiap kami dimampukan bukan saja mendengar, namun juga untuk memahami firman Tuhan. Kami memohon juga hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang Engkau utus menyatakannya. Izinkanlah hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Engkau kehendaki semata. Kami berdoa dan menyerahkan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-55 sampai dengan 60 yang berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka yang melimparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keberanian menjalani hidup. Demikian tema kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan di GKI Kediri, saudara, saya tidak tahu ya di GKI Kediri atau di kota Kediri karena sekarang ini sedang ada pembatasan di mana-mana sehingga saya tidak tahu secara pasti bagaimana kondisi di kota Kediri. Tapi ini yang saya tahu, kondisi di kota Jombang, saudara. Di Jombang sini, saudara-saudara, kalau saudara mengamati, kalau pas bisa mengamati, akhir-akhir ini sudah tidak banyak lagi orang yang kelihatan begitu protektif terhadap kesehatan. Tidak banyak lagi orang yang menggunakan masker. Tidak banyak orang yang melakukan social ataupun physical distancing. Paling kelihatan kalau kita sedang physical distancing itu kelihatannya justru dari sekolah yang masih libur panjang. Bukan libur sih sebenarnya, tapi dialihkan di rumah. Pun demikian kelihatan dari ibadah-ibadah yang juga dialihkan dari onsite menjadi online. Nah, saudara, mungkin kita akan berkata, loh itu kan juga contoh keberanian toh. Keberanian menjalani hidup. Keberanian yang menjadikan mereka tidak lagi takut dan dengan bebas menjalani hidup. Bukankah itu juga berani? Nah, saudara-saudara, bagi saya yang disebut dengan keberanian menjalani hidup itu bisa jadi ada dua, saudara. Yang pertama, keberanian menjalani hidup karena orang itu tahu apa yang sedang terjadi dan tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi ada jenis keberanian kedua, saudara. Keberanian kedua ini adalah keberanian yang muncul justru dari rasa jenuh, rasa putus asa, dan tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya kemudian rasa berani yang dimunculkan adalah rasa berani karena sudah, ya pasrah sajalah. Kalau istilahnya itu, saudara, bagi saya ini
lebih condong ke arah kamikaze, saudara, pasukan berani mati gitu loh, saudara ya. Karena ya sudah pasrah saja, tidak ada toh yang bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, model yang kayak gimana, yang seperti apa yang sebenarnya hendak kita belajar hari ini melalui teks dan kisah tentang Stefanus yang memang pada akhirnya mati dilempari batu atau yang diistilahkan dirajam, saudara. Mari saudara-saudara kita coba membedah teks kita. Model seperti apa yang dimaui untuk kita belajar hari ini. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan ayatnya yang ke-60, sesungguhnya ini berada dalam situasi di mana Stefanus yang terus-menerus mengabarkan kebenaran Injil, dia kemudian juga terlibat dalam tanya jawab dengan orang-orang yang tidak percaya, kelompok orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Kristus. Nah, pada akhirnya dalam perdebatan itu Stefanus mampu membungkam mereka sehingga kelompok orang-orang yang kontra ini, yang tidak percaya ini, tidak lagi mampu berkata-kata untuk menjatuhkan Stefanus. Dalam perjalanannya akhirnya mereka kemudian mencoba untuk menghimpun massa, membalikkan fakta, memfitnah Stefanus dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Dan mereka mendakwa Stefanus sebagai orang yang telah menghujat Allah, menghujat Musa, bahkan menjelek-jelekkan Taurat. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara-saudara, lalu terjadilah Stefanus ini dihakimi. Terjadilah dia diperhadapkan dengan semacam pengadilan agama. Dan di sana, saudara-saudara, normalnya orang akan menjadi gentar. Sebab kalau saudara membaca mulai ayat 54 saja, saudara, situasinya tergambarkan dengan jelas. Dikatakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara, dari situ saja saudara bisa menduga seperti apa situasinya. Bukan situasi yang menguntungkan untuk seorang Stefanus. Sekali lagi, normalnya orang, mereka akan menunjukkan gestur yang lemah, yang takut. Terutama mereka yang secara power lebih lemah ya, saudara-saudara ya. Dan itu ditunjukkan oleh banyak orang ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi ketakutan. Mereka akan menunjukkan bahasa tubuh yang tertekan, bahasa tubuh yang takut. Tapi yang ditunjukkan oleh Stefanus apa? Dia justru menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan mengatakan kebenaran itu. Stefanus anehnya justru tidak menunjukkan gestur tertekan. Dia tidak menunjukkan gestur ketakutan, tidak menunjukkan bahasa tubuh yang tertekan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa dia tidak menunjukkan bahasa tubuh tertekan? Kenapa dia tidak menunjukkan rasa takut kendati pun situasi begitu kritis? Tidakkah Stefanus tahu bahwa keadaannya tidak lagi menguntungkan? Orang-orang berkuasa yang ada di Mahkamah Agama, mereka begitu murka. Saking murkanya digambarkan mereka menggertakkan gigi, saudara. Apa Stefanus tidak tahu bahwa dia bisa mati? Saya pikir dia tahu, saudara. Namun dia tidak hanya sekedar tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan. Dia bukan hanya tahu tentang fakta itu. Dia tidak sekedar tahu apa yang ada di sekitarnya. Namun dia tahu melebihi yang terlihat.
yaitu ketika dia menatap ke langit, lalu dia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat dan diberi penglihatan yang memberikan dia pemahaman yang tidak banyak orang tahu. Dan pemahaman tentang kebenaran sejati itulah bahwa Yesus adalah sungguh utusan Allah dan bahwa Allah ada di pihak Yesus dan Stefanus ada di pihak Allah. Pemahaman itulah yang memberikan dia kekuatan untuk berani menyatakan kebenaran, kendati pun dia pasti tahu situasinya tidak menguntungkan dia. Saudara-saudara, tadi saya sempat menyebutkan bahwa nowadays atau zaman now atau hari-hari ini ada banyak orang yang terlihat begitu berani. Namun saudara, betulkah mereka berani? Atau sekedar sudah kehilangan harapan? Atau sekedar tidak mau tahu? Karena tidak mampu menghadapi? Bagi saya, yang namanya berani menghadapi hidup yang dimaui oleh tema kita seharusnya dijiwai seperti halnya Stefanus, seharusnya dijiwai oleh pemahaman yang benar tentang Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Bedanya apa sih? Bedanya apa antara berani menghadapi hidup karena sudahlah, pokoknya hidup aja, menyerah, apa yang terjadi, terjadilah, begitu. Bedanya apa sih antara model berani kamikaze, berani mati, dengan berani hidup? Berani mati karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, sudah lelah dan jengah dengan segala pembatasan. Bedanya apa sih dengan berani hidup karena memahami Allah dan keberadaannya dalam hidupnya? Bedanya di mana? Bedanya di sini, saudara. Kalau orang yang berani hidup karena memahami keberadaan Allah dalam hidupnya, dia bukan sekedar berani, tapi dia akan dimampukan memiliki ketenangan menghadapi hidup. Dia akan dimampukan memiliki damai sejahtera kendati pun kritis keadaannya, kendati pun kritis keadaan di sekelilingnya. Sebaliknya, saudara-saudara, orang yang berani hidup karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan hanya sekedar pokoknya hiduplah, sudah dijalani saja, tidak perlu takut, capek. Model kayak begini, kalau keberanian kita bukan dijiwai oleh pemahaman yang benar terhadap situasi, terhadap eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita, model keberanian kayak begini akan terus bergulat dengan yang namanya khawatir dan was-was, saudara. Tidak ada damai sejahtera di sana. Saudara, jujur saja ya, saat ini menurut saya tidak ada orang beriman atau orang tidak beriman. Semua orang kena dampak. Mau orang percaya Tuhan Yesus, mau orang tidak percaya Tuhan Yesus, semua kita mengalami keadaan sulit. Tapi apa yang membedakan orang yang percaya di dalam Tuhan adalah bahwa mereka ketika berada dalam keadaan sulit sekalipun, mereka akan dimampukan untuk berdamai sejahtera dan berpengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Stefanus pada akhirnya memang menghadapi resiko terburuk dari tindakannya, dari pilihan tindakannya menyatakan kebenaran, yaitu dalam kemarahan orang-orang di sana menyerbu dia, lalu menyeret keluar kota dan melemparinya sampai mati. Tapi perhatikan saudara-saudara, bahkan dalam penderitaannya yang terberat, menjelang kematiannya dia itu bukan sekedar mati di tempat tidur, enak ambil nafas sekali, terus hilang gitu. Enggak, saudara. Dia mati dengan kesakitan. Ada banyak orang yang mengatakan kepada saya ini kalau berdoa pengennya
Tuhan, kalau nanti waktunya saya dipanggil Tuhan, kalau bisa enggak pakai sakit-sakit gitu loh saudara ya. Lah ini sakit saudara, dan itu sedikit demi sedikit dilempari batu, sedikit demi sedikit kesakitan dan penderitaan yang mengiringi keadaannya. Dalam proses itu, menarik sekali bahwa seorang Stefanus tidak terjatuh pada penghujatan. Seorang Stefanus tidak terjatuh pada dosa dendam. Dia justru berdoa kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sampai di situ tidak. Dia bahkan bukan saja berdoa untuk rohnya, namun dia dimampukan untuk berdoa bagi mereka yang sedang melempari dia batu, yang sedang menyakiti dia dengan luar biasa. Dan dia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kenapa saudara? Yaitu yang di depan saya tadi sebutkan. Seorang Stefanus, dia berani menghadapi segala risiko. Karena apa? Karena dia memahami betul apa yang sedang dia perjuangkan. Karena dia memahami betul eksistensi Allah itu nyata dalam kehidupannya. Eksistensi Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya itu nyata buat dia. Dia paham betul dan itu merasuk dalam hidupnya. Itulah yang memberi dia keberanian menjalani hidupnya dengan tetap menyatakan kebenaran seberat apapun resikonya. Dan bukan sekedar berani menjalani hidup dengan segala risikonya, namun bahwa dia menjalani hidup dan dengan segala risikonya itu tanpa dia jatuh kepada kemarahan, jatuh kepada dendam. Di satu sisi dia begitu berani, namun di sisi lain dia juga begitu mengasihi. Saudara-saudara, hidup banyak orang sedang susah, termasuk juga anak-anak Tuhan. Namun bagi anak-anak Tuhan yang betul-betul memahami, seperti seorang Stefanus yang melihat Allah, kalau kita dimampukan melihat Allah dalam kehidupan kita, eksistensi Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dengan berani, namun bukan berani yang bunuh diri. Berani dengan damai sejahtera menjalani hidup. Seperti ini loh saudara. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus, diutus Tuhan Yesus berjalan lebih dahulu dengan perahu, berlayar lebih dahulu dengan perahu. Kemudian ketika malam gelap, ketika sudah sangat larut, Tuhan Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Murid-murid yang kaget, takut. Apa yang mereka lihat? Mereka tidak melihat eksistensi Tuhan yang sedang berjalan mendekati mereka. Yang mereka lihat dalam penglihatan mereka yang takut itu adalah hantu, bukan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Tenanglah." Saudara, keberanian menjalani hidup bersama Tuhan adalah keberanian yang tenang, yang berdamai sejahtera. Bukan saja karena kita melihat eksistensi Tuhan, namun juga dengan ketenangan dan keberanian itu, kita dimampukan melihat karyanya yang tetap ada bahkan dalam keadaan yang sempit sekalipun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita.
Sebuah persembahan pujian dari paduan suara Gema Efrata yang akan mengingatkan kita tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Maka jalani hidup ini dengan penuh keberanian dan penuh pengharapan akan tangan Tuhan yang menolong dan menuntun perjalanan kehidupan setiap kita. Jam kehidupan. Sadarilah
Shalom jemaat GKI Kediri yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita berjumpa lagi walaupun di dalam kondisi seperti ini. Saya yakin ketika kita menjalani physical distancing, sehingga kita harus di rumah aja. Tetapi biarlah kita boleh tetap percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah segala keadaan seperti sekarang ini, di mana kita tidak bisa lagi bekerja dengan leluasa, beraktivitas dengan leluasa, bahkan kita bisa beribadah dengan leluasa di gedung gereja, tetapi kita harus menjalani kondisi seperti ini. Saya teringat akan firman Tuhan dari Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin di tengah segala dampak dari pandemi COVID-19 ini, keluarga kita juga mengalami persoalan. Ekonomi kita mengalami persoalan, bahkan juga di dalam kehidupan ibadah kita juga mengalami persoalan. Tetapi biarlah kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Sebagaimana Nabi Yeremia ketika menuliskan pada bagian ini, dia tidak sedang dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang enak, tetapi dia sedang berada di dalam pembuangan. Dia mengalami satu kondisi yang penuh dengan ancaman, yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita. Yeremia ketika mengalami segala pergumulan hidup, dia tetap mengingat, dia tetap percaya, dia tetap memiliki pengharapan di tengah pergumulan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selalu baru yang Tuhan berikan. Maka itu sekalipun di tengah segala pergumulan, kasih setia Tuhan itu baru adanya. Sehingga kita boleh tetap mengucap syukur karena kita tidak sendirian. Bukan hanya karena banyak orang bahkan di seluruh Indonesia mengalami persoalan yang sama. Tetapi biarlah kita boleh percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mempunyai rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita boleh tetap damai sejahtera. Kita boleh tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena kita punya pengharapan di tengah pergumulan. Karena tangan Tuhan terus memelihara dan memegang kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat GKI Kediri. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita yang bunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menganugerahkan kami kehidupan. Walaupun dengan segala pergumulan dan persoalan di dalamnya, mampukanlah kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh keberanian dan berpengharapan di dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami percaya bahwa perjalanan hidup kami di hari-hari ke depan, ada Tuhan yang melangkah bersama dengan kami. Maka Tuhan berkati setiap karya, pekerjaan, aktivitas, pergumulan yang kami alami, sehingga kami tetap mengingat betapa kasih Tuhan besar di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami berdoa bersama untuk pemerintahan yang terus berjuang, melakukan segala macam upaya
untuk menanggulangi dan mencegah pandemi corona ini. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sehingga mereka juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami keluar dari krisis kehidupan saat ini. Kami juga terus berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang untuk memulihkan, menyembuhkan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan di tengah segala keterbatasan, bahkan ketiadaan APD. Engkau yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga berkati keluarga mereka yang menantikan dengan sabar dan penuh pengharapan. Engkau anugerahkanlah juga hati yang tenang, aman, tentram, yang berserah penuh di dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk para peneliti yang juga terus melakukan penelitian-penelitian untuk segera menemukan vaksin maupun obat dari COVID-19 ini. Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga pada waktunya kelak obat ataupun vaksin dapat ditemukan agar kami semua dapat bebas dari rasa khawatir, takut akan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga kami bersama berdoa untuk GKI Kediri. Engkau terus memberkati gerejamu ini, sehingga sebagai gereja kami bersama boleh menyatakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh bersama bergumul dengan masyarakat dan umat yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga gerejamu ini juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan melalui setiap karya dan tindakan yang nyata bagi umat dan masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah ini. Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan, Engkau peliharakan kehidupan gerejamu GKI Kediri. Dan setiap orang yang terus terlibat berjuang di dalam setiap karya pelayanan dalam persiapan ibadah online, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga setiap karya yang dilakukan ada di dalam perkenanan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tangan Tuhan terulur buat mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Yang lemah tubuh, Tuhan juga kuatkan imannya, teguhkan pengharapannya, sehingga mereka boleh tetap bersandar penuh di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia, sehingga pertambahan usia ini boleh menjadikan mereka semakin bijaksana dan bertanggung jawab menjalani kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa untuk pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkannya dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau berkati kami, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, orang tua kami. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan, dan kiranya setiap hari yang kami jalani, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan menghadirkan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami tetap berani dan penuh pengharapan menjalani kehidupan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita patut bersyukur
untuk segala pemberian dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sampai hari ini Tuhan senantiasa melihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka marilah kita memberikan persembahan dan mengingat apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari bersama dengan persembahan diedarkan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 299. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala rahmat-Mu yang terus atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur Kau terus mampukan kami untuk kami bersama-sama dapat beribadah, walaupun mungkin dalam keadaan kami tidak bertemu, walaupun mungkin dalam keadaan online ya Tuhan, tetapi kami sangat bersyukur kami dapat bersatu hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kali ini kami menyerahkan ya Tuhan sedikit apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, yang terus layakkan, kuduskan sembahyang kami ini ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teruslah menjalani kehidupan dengan penuh keberanian dan berpengharapan, sebab kita percaya ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita, mengiring langkah juang kehidupan kita. Di hidupku ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. Ada sobat yang setia.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, tapi lanjutkanlah kehidupan kita sebagai ibadah juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan, anak-anak, cucu-cucu, dan kita masing-masing. Dan untuk setiap pergumulan kita pribadi demi pribadi. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat dan yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani kehidupan dengan penuh keberanian dan pengharapan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Jemaat GKI yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan biarlah kita terus bersandar dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan yang saat ini kita alami, masa-masa sulit saat ini bisa cepat selesai dan kita bisa boleh kembali bersama-sama beribadah, berkumpul di gereja kita masing-masing. Dan biarlah Bapak Ibu terus berdoa supaya kita semua tetap sehat-sehat dan kita semua tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.